Oke, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang mengalami kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini? Boleh lambaikan tanganmu tinggi. Tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Mari kita awali pertemuan kita, ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita datang dengan hati yang rindu untuk menyembah Dia. Mari kita tundukkan kepala bersama dan kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu sepanjang malam tadi di mana kami beristirahat ya Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami berkumpul Tuhan untuk memuji memuliakan Engkau ya Tuhan. Tuhan lawati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar setiap pujian penyembahan yang kami naikkan itu menjadi bau dupa yang harum yang berkenan bagi kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siap kita yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari buka hati kita bersama. Kita bawa hati kita untuk menyembah Dia. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan. Temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Mau menyembah-Mu. Bapak Ibu Saudara, kita katakan pujian ini dari awal. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita, sembah Dia. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku. Kau kekasih hati kami ya Tuhan. Kau hidup kami Tuhan. Kau gairah hidup kami ya Tuhan. Segalanya bagiku, pujaan selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Mau menyembah-Mu. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Angkat tanganmu, sembah Dia. Hati yang menyembah, hati yang melekat ya Tuhan.
Kami rindu Tuhan untuk melekat kepadamu ya Tuhan Yesus. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Katakan, ku mau menyembahmu, ku mau menyembahmu, pujaanku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Katakan dengan tulus, pujaanku selama-lamanya. Pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya tujuan hidup kami Tuhan. Hanya Engkau gairah hidup kami ya Tuhan, satu-satunya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Engkau baik dan Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami rindu Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu ya Tuhan yang benar, yang menyembah dengan hati yang tulus, yang menyembah dengan roh dan kebenaran ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, jadikan kami penyembah-penyembah-Mu ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami siap Tuhan untuk bersorak-sorai bersuka cita, karena Engkau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Kami siap Tuhan untuk bersuka cita meninggikan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap bersuka cita bagi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan kita, Tuhan yang baik, yang menyertai kita, memberkati kita, bahkan menyelamatkan kita. Dia adalah Raja di atas segala raja dalam hidup kita. Siapa namanya? Tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Mari kita bersuka cita bagi Tuhan. Kita sambut Raja yang mulia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Sama-sama katakan, Raja mulia. Segala ciptaan, segala ciptaan sujud menyembah. Bagi siapa Bapak Ibu Saudara? Bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan. Bagi siapa? Bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya.
segala ciptaan. Segala ciptaan sujud menyembah. Bagi siapa? Bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Mari Bapak Ibu sama-sama kita lambaikan tangan kita. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Kepalkan tanganmu, katakan Yesuslah Raja, Yesuslah. Raja, Sorak-sorak kemuliaan bagi Raja kita di atas segala Raja. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dalam damai sejahtera Allah. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Janji Tuhan adalah janji yang murni, janjinya ya dan amin Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan sesuai dengan janjinya, Dia akan datang kembali untuk mengangkat kita di atas awan-awan permai. Mengangkat kita yang percaya kepadanya, supaya di mana Dia berada, kita pun juga berada. Amin saudara. Oleh karena itu mari kita percaya akan janjinya sekalipun susah. Mari kita terus berpegang teguh pada janjinya. Haleluya Tuhan. ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari kita katakan pujian ini dari awal. Sungguh besar setiamu, Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagi hidup kami ya Tuhan. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. saya undang kita semua bangkit berdiri. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Kami percaya, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah
kekuatan, Kaulah imanku. Katakanlah, Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Angkat tanganmu, ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib. Kami percaya Tuhan, janji-Mu Tuhan. Janji-Mu sudah terukir dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagi. Mari lebih sungguh lagi katakan, ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib. Saya undang hambanya untuk maju ke depan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Katakan, ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Satu kali lagi, dengan percaya katakan, ku berserah. Serah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di sini kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Layakan hamba-Mu ini biar bisa menjadi penyampai firman-Mu Terima kasih Tuhan. yang tanpa Tuhan, tanpa firman-Mu yang murni, tanpa cacat celah Tuhan. Firman-Mu yang murni tanpa agenda apapun juga Tuhan. Sampaikan kebenaran-Mu Tuhan untuk umat-Mu. Kebenaran yang membebaskan, kebenaran yang memerdekakan, kebenaran yang menegur, kebenaran yang mendidik, kebenaran yang menguatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. 2 minggu yang lalu saya diundang Ibu Gembala untuk memberitakan firman. Saya kaget juga soalnya temanya itu jemaat ketiga Pergamus di dalam kitab Wahyu. Wah, kok berat gitu. Maksudnya ini biasanya kan kalau Wahyu itu kan untuk PA ya, pelajaran akhir zaman kayak gitu untuk PA. Ini kok untuk ibadah umum gitu. Oh, ini berarti jemaatnya sudah siap untuk belajar Alkitab gitu ya. Oke. Ini karena saya diberi tema untuk jemaat yang ketiga, jadi mungkin Bapak Ibu Saudara sudah diberi dasar ya bahwa apa itu kitab Wahyu ya. Kitab Wahyu ini apa itu Wahyu kepada Yohanes. Kalau kita buka dulu deh ayat 1 sampai ke 3 ya. Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai ke 3. Ternyata ini ya berseri ya Bu Grace ya, pengajaran berseri. Nah, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang akan segera terjadi gitu ya. Kepotong ininya. Apa yang harus segera terjadi dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Nah ya, oleh malaikatnya ya dinyatakanlah wahyu ini kepada Yohanes ya. Oke, ayat yang ketiga aja langsung. Ya, jadi berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya sebab waktunya sudah dekat. Jadi waktu wahyu ini turun melalui malaikat disampaikan kepada Yohanes ya. Itu apa yang akan segera terjadi di zaman Yohanes. Kan
Seringkali orang itu berpikir kalau kitab Wahyu itu semuanya ke depan, jauh belum terjadi gitu. Tapi di sini dikatakan apa yang akan segera terjadi di zaman Yohanes. Ya, jadi sangat banyak apa yang tertulis dalam kitab Wahyu ini, sangat banyak yang sudah terjadi dan yang belum terjadi sangat sedikit. Ya, dan ini disampaikan oleh malaikat, didiktekan oleh malaikat kepada Yohanes. Tuliskanlah, sampaikanlah kepada 7 jemaat ya yang nanti di pasal 2, dan berbahagialah ia yang membacakan. Jadi kalau kita baca kitab Wahyu bukan suatu teror, bukan suatu ketakutan, tetapi ini adalah surat yang menguatkan, yang pada akhirnya berbahagialah mereka yang membacakan, bukan ketakutanlah mereka yang membaca kitab Wahyu. Di sini dikatakan berbahagialah yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Jadi ini adalah kitab penguatan, kitab janji. Janji apa? Ya, kita kalau baca dari pasal 1 sampai terakhir, janjinya adalah Yesus telah menang. Dan kalau Yesus telah menang, maka jemaat pun bisa menang. Bisa, ya. Bisa itu bisa iya, bisa tidak gitu kan. Nah, yuk kita masuk. Kita masuk ke jemaat yang ketiga ya. Kota Pergamus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kitab Wahyu itu ya, misalnya ada jemaat 1, jemaat 2, jemaat 3 gitu ya. Jemaat 1 Efesus, Smyrna, Pergamus dan seterusnya. Nah, itu bukan, jangan diramasi ya, jangan diramasi. Oh, ini adalah zaman sekian. Oh, sekarang kita di jemaat Laodikia misalnya seperti itu. Jangan diramasi seperti itu. Kenapa urutannya seperti itu? Ya karena itu adalah jalur transportasinya. Urutan transportasinya begitu. Nah, jadi ini ya di daerah sini, sebentar. Nah, ini Pergamus ya. Jadi Yohanes itu dipenjara di dalam satu pulau. Nah, kalau dia dipenjara dalam satu pulau, seperti misalnya di sini ada Nusa Kambangan kan ya. Nah, kalau dia nulis surat, itu dicek nggak sama sipir? Pak Ahok waktu di penjara di Makobrimob, dia kan suka nulis surat nih sama pendukung-pendukungnya. Dibaca dulu nggak sama sipirnya? Pasti dibaca kan? Jangan-jangan suratnya tuh buat ngerahin demo, ayo runtuhkan Makobrimob gitu kan? Nggak mungkin kan kayak gitu kan? Pasti kan dibaca dulu, disortir dulu kan? Nah, begitu juga Yohanes. Yohanes ketika menulis surat pasti diperiksa oleh penjaga di pulau itu. Maka dia harus menuliskan surat dengan simbol-simbol yang dimengerti oleh dia dan jemaat yang membaca kitab Wahyu, surat Wahyu ini, tetapi tidak dimengerti oleh penjaga yang adalah orang Roma. Nah, dimengerti oleh Yohanes yang adalah orang Yahudi dan jemaat yang kebanyakan juga keturunan Yahudi, ya. Dan tidak dimengerti oleh orang-orang Roma. Tentu simbol-simbol ini ada di dalam simbol-simbol agama Yahudi. Contohnya misalnya angka-angka di dalam gematria Yahudi. Mereka ngerti. Jadi ini kebanyakan simbol yang dipahami oleh jemaat pada saat itu. Jangan dipahami menurut sudut pandang kita sekarang. Kita harus memahami kitab Wahyu, simbol-simbol dalam kitab Wahyu menurut sudut pandang, menurut budaya orang Yahudi pada saat itu. Ya. Nah, jadi Yohanes ini dipenjara karena apa? Dipenjara karena dia melanggar pada saat itu harus menyembah kaisar. Ya, dan kekristenan menjadi ancaman sehingga Yohanes dipenjara. Nah, slide yang berikutnya. Nah, kota Pergamus ini 300 meter atau 1000 kaki di atas bukit. Ya, jadi kotanya punya pemandangan yang indah ya. Kotanya tuh tinggi. Dan pada waktu kitab Wahyu ini ditulis atau Wahyu ini turun kepada Yohanes, kota ini menjadi ibu kota di Asia Kecil. Asia Kecil itu daerah Turki ya. Bukan ada Asia yang bentuknya kecil gitu, benua Asia, bukan. Tapi maksudnya Asia Minor itu karena pada saat itu pusat dunia itu di Eropa, jadi mereka memandang Asia itu ya cuma Turki. Mereka nggak kebayang sampai Cina, sampai Jepang, apalagi sampai Indonesia gitu ya. Mereka bilang ini adalah Asia, Turki itu. Nah, pada saat Wahyu ini turun kepada Yohanes, kota Pergamus ini adalah ibu kota atau pusat pemerintahan buat provinsi Asia Kecil. Jadi pusat pemerintahan nih, kayak apa ya, kayak Jakarta gitu ya. Nah, selain pusat pemerintahan, dia juga adalah pusat kebudayaan dan pusat pendidikan. Jadi pusat ilmu pengetahuan. Kita bayangkan ya bahwa kitab Wahyu ini ditulis 2000 tahun yang lalu. Jadi kalau pusat budaya itu pasti pusat pengetahuan. Nah, di sana ada slide berikutnya. Di sana ada
ini seperti ini ya kotanya ya. Zaman itu kalau direkonstruksi itu megah sekali gitu ya, dengan bangunan-bangunan Yunani dan Romawi, megah sekali. Ya. Nah, yang ini ada sisa-sisanya dipindahkan ke Jerman. Jadi diambil, direkonstruksi dan betul-betul dipindah bata per bata ke Jerman sana. Nah, kota ini juga selain kota politik, pusat politik, ya, pusat kebudayaan atau pendidikan, dan di sana juga ada perpustakaan terbesar yang kemudian isinya itu sebagian dipindahkan ke Alexandria oleh suaminya Cleopatra, ya. Siapa itu namanya? Saya lupa. Nah, terus selanjutnya ini adalah pusat keagamaan dan penyembahan berhala. Lanjut. Nah, ini perpustakaannya ya. Perpustakaan yang terbesar pada zaman itu. Terus lanjut. Nah, ini denah perpustakaannya. Jadi zaman itu sudah ada perpustakaan yang besar dan ada sekolah kedokteran di sana. Terus lanjut lagi. Nah, ini adalah Athena, dewi yang disembah di sana karena dia adalah dewi kebijaksanaan. Kebijaksanaan ya, kalau kita ngerti bahwa pada zaman itu ada filsuf-filsuf seperti Socrates, Plato, Aristoteles. Itu kan filsuf itu kan orang-orang yang bijaksana. Tapi orang yang bijaksana itu dalam pandangan Mas itu adalah orang yang sangat cerdas. Jadi kebijaksanaan itu berkaitan dengan kecerdasan. Nah, yang disembah adalah Dewi Athena, ya. Dewi Athena ini adalah dewi, selain dewi kebijaksanaan juga strategi perang. Nah, pinter kan, pinter perang, juga pinter segala ilmu pengetahuan. Nah, oh ya, ini ada di museum di Berlin. Terus selanjutnya, nah, di situ adalah pusat di puncak kota itu ada pusat penyembahan. Ya, yang pertama adalah didirikan oleh Trajan, oleh Kaisar Trajan, itu pusat penyembahan kepada kaisar. Kemudian yang kedua adalah pusat penyembahan, kuil penyembahan untuk Artemis atau Athena. Bahasa Yunaninya Artemis, bahasa Romawinya dalam bentuk dewa Romawinya adalah Athena. Ya, tapi sama-sama dewi kebijaksanaan dan peperangan. Nah, kemudian altar dari dewa Zeus. Ya, sebelah sini altar dewa Zeus. Zeus itu juga disebut penyelamat karena dia adalah bapaknya para dewa. Jadi kalau zaman Romawi dan Yunani, dewa itu bisa kawin, bisa selingkuh, bisa punya anak, apalagi selingkuh sama manusia, anaknya separuh manusia. Terus saling bunuh antar dewa kayak gitu ya. Kayak cerita dongeng gitu ya, memang gitu. Nah, Zeus ini disebut juga penyelamat, juga ada Dionysius yang juga disebut dewa penyelamat, juru selamat. Kenapa Dionysius ini disebut penyelamat? Karena Dionysius ini adalah Dionysius ini adalah yang penyelamat itu Zeus dan Asclepius. Dionysius ini adalah dewa kesuburan, dewa panen, ya, dan dewa kesenangan. Nah, pada zaman itu ya, pernah baca nggak Bapak Ibu di Alkitab? Ada namanya pelacuran bakti. Pernah baca kan ya, pelacuran bakti. Nah, pada saat itu kalau mereka mau tanah di bumi ini subur, mereka harus tidur dengan imam-imam di kuil kesuburan. Ketika persetubuhan terjadi, maka Tuhan itu, bukan Tuhan ya, dewanya mereka itu mencurahkan hujan yang adalah penentu hasil panen. Sehingga tanah menjadi subur. Nah, jadi ada penyimpangan seksual ya kalau dari sudut pandang kita saat ini ya, penyimpangan seksual di kuil-kuil itu. Tapi buat mereka itu ibadah, itu ritual mereka. Maka ada imam laki, ada imam perempuan. Dan jemaat yang perempuan ya tidur sama laki, yang laki tidur sama perempuan, bahkan bisa laki sama laki juga bisa. Enggak masalah pada zaman itu. Di dalam keagamaan mereka pada saat itu. Jadi bayangkan ya, beginilah dunia di mana kitab Wahyu pada saat itu ditulis. Beginilah budaya, keadaan, situasi lingkungan di sekitar mereka pada saat kitab Wahyu ini ditulis. Ya. Nah, di sini di tempel Dionysius ini terjadi perzinahan. Seperti itu. Kenapa? Karena dia adalah dewa kesuburan, dewa panen, dan lambangnya itu anggur gitu ya, kesenangan. Jadi kalau di sini kan daerah situ kan daerah yang banyak ini ya, anggur, kebun-kebun anggur, dan kalau anggur itu sudah panen mereka bisa bikin wine, kesenangan, kemabukan gitu. Nah, ini keadaannya pada saat itu ya. Dan kalau mereka misalnya
mereka potong daging, mereka harus persembahkan dulu kepada dewa Zeus. Kalau mereka kayak di sini ya, kan kalau rumah potong itu juga kan harus yang halal ya. Jadi harus didoakan dulu hewan yang harus dipotong itu. Kalau enggak di rumah yang halal, maka daging yang dijual walaupun itu sapi tidak halal. Di Indonesia kan terjadi seperti itu. Jadi rumah potong itu harus rumah potong halal. Jadi ketika dipotong itu kan mereka ya ucapkan doa-doa dulu gitu. Nah, di sana juga begitu. Ya, di sana juga begitu. Jadi hewan itu dipersembahkan sebagai korban, baru kemudian dijual. Kan kalau orang nggak mau ikutin ritualnya, orang nggak bisa beli, dan orang nggak bisa makan, ya nggak bisa makan daging. Nah, yang ayat yang ke 12 ya, dan tuliskanlah slide selanjutnya aja nggak apa-apa. Saya sudah tulis kok di slide saya supaya gampang. Nah ini yang dewa Zeus itu tadi dipindahin ke Jerman ini. Persis dipindahin sekarang. Selanjutnya aja, geser. Nah, ini ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Jadi malaikat itu bicara kepada Rasul Yohanes, tuliskanlah kepada malaikat. Ya. Tentunya yang malaikat yang ngomong sama Yohanes betul-betul adalah makhluk ilahi atau makhluk surgawi. Ya, sehingga dia bicara kepada Yohanes. Tetapi arti kata malaikat itu apa sih Bapak Ibu? Arti kata malaikat itu adalah utusan. Utusan itu ya orang kalau disuruh ngirim surat juga namanya utusan, namanya malaikat, angelos gitu. Ya, tapi yang malaikat yang bicara ke Yohanes adalah malaikat Tuhan, bedanya itu. Jadi utusan Tuhan. Dan utusan Tuhan itu pasti makhluk surgawi, pasti makhluk ilahi gitu, ya. Nah, tetapi malaikat itu bicara, tuliskanlah kepada malaikat jemaat, bukan malaikat Tuhan. Ya, Yohanes disuruh nulis, nih, Yohanes ayo nulis gini, nulis gitu ya. Terus dia bilang, tuliskanlah kepada, itu yang ngomong kan malaikat Tuhan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat. Artinya ini bukan surat dari malaikat kepada malaikat, bukan. Buat apa malaikat ke malaikat surat-suratan ya, langsung ngomong aja ya. Tapi ini adalah maksudnya utusan jemaat itu adalah pemimpin jemaat atau yang membawa surat ini atau yang membacakan surat ini di depan jemaat. Jadi itu manusia. Yohanes disuruh nulis surat kepada manusia ya, bukan kepada roh, kepada malaikat, bukan ya. Malaikat Tuhan gitu bukan ya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia. Artinya Tuhan Yesus ya, yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Kalau kita baca pedang tajam dan bermata dua, kita ingat di surat Ibrani ya, firman Tuhan itu seperti pedang, lebih tajam daripada pedang bermata dua, yang bisa membedakan pikiran dan pertimbangan manusia. Itu artinya apa? Firman Tuhan itu bisa membedakan ya, bisa mendidik kita dan bisa membedakan, oh ini yang benar, ini yang salah. Jadi firman Tuhan itu memberikan petunjuk dan secara tajam itu membersihkan hati kita. Dan seharusnya kalau kita semakin dengar firman Tuhan, nurani kita itu semakin tajam. Nah, di sini juga dipakai ilustrasi, dipakai lambang bahwa Tuhan Yesus itu memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Nah, apa yang dipahami oleh jemaat Pergamus tentang pedang? Pada saat itu mereka di bawah pemerintahan Roma, di bawah penindasan ya, di Asia Kecil itu di bawah penindasan kerajaan pemerintahan Romawi. Kaisar atau tentara-tentara membawa pedang. Membawa pedang untuk apa? Untuk menertibkan masyarakat, untuk menghukum. Kalau nggak nurut dipenggal. Ya kan? Nah, di sini Tuhan Yesus berkata, akulah sebetulnya yang membawa pedang yang tajam itu. Sebetulnya akulah yang lebih punya otoritas daripada sekedar pemerintahan Roma. Aku yang bawa pedang nih, gak usah takut sama pemerintah Roma. Aku yang bawa pedang yang tajam yang nanti akan menghukum, yang bisa menghukum itu sesungguhnya adalah Tuhan. Ya, nah, jadi bangsa Romawi ini menggunakan pedang untuk menghukum, tapi Tuhan Yesus juga bilang bahwa sesungguhnya otoritas penghukuman itu gak usah takut. Bukan di tangan Romawi, tapi sesungguhnya otoritas untuk menghukum adalah padaku. Ya. Nah, pedang juga melambangkan pemisahan ya, untuk memotong itu melambangkan pemisahan. Pemisahan apa? Pemisahan antara yang jahat dan yang baik. Karena di Pergamus ini ada orang-orang yang setia dan ada orang-orang yang tidak setia. Ada orang-orang yang hidup benar
dan ada orang-orang yang tidak hidup benar. Dan Tuhan Yesus bilang, aku akan memisahkan dengan pedangku ini. Aku akan memisahkan mereka yang tidak setia dan mereka yang setia. Ya. Jadi mungkin pada saat itu ada beberapa orang yang jatuh ke dalam ketidaksetiaan. Nah, kalau kita lihat ya di ayat 13, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau tetap berpegang kepada namaku dan engkau tidak menyangkal iman. Sorry, saya belum jelasin ini dulu ya. Bentar, ini yang di tempat tahta iblis ya, tahta iblis. Nah, tahta iblis ini adalah di Pergamus itu, ya tadi saya udah jelaskan ini ya. Dionysius, Athena, ya. Dan ini adalah lambangnya Asclepius, salah satu dewa yang disembah oleh orang Pergamus. Tahu ya lambang apa ini ya? Lambang kedokteran ini. Jadi Asclepius itu adalah dewa penyembuh, ya. Makanya di sana ada sekolah kedokteran. Nah, karena ada penyembahan juga terhadap Asclepius, ya. Nah, kenapa di Pergamus itu disebut tahta iblis? Karena di sana sangat banyak kuil. Kuil untuk dewa-dewa itu besar-besar, pusat penyembahan di sana. Nah, lanjut terus. Oh ya, ini sudah terus. Nah, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Nah, kita lihat dulu ini ya, di tahta iblis itu tadi kita sudah ngerti ya, tahta iblis banyak sekali kuil-kuil, dan engkau berpegang kepada namaku. Jadi ada jemaat yang sungguh-sungguh setia dengan membayarkan nyawanya, ya, dengan membayarkan nyawanya. Tetapi juga, nah di sini juga disorot. Ada satu orang yang namanya Antipas. Dari banyak jemaat yang setia, ada satu yang disorot yang namanya Antipas oleh Tuhan Yesus. Wah, bangga sekali ya kalau nama kita tuh disebut gitu sama Tuhan Yesus. Coba banyak gitu orang ya cuma tahu-tahu muka, tapi Tuhan Yesus begitu mengenal orang ini sampai dia mau nyebut namanya, Antipas. Apa yang terjadi pada Antipas? Antipas ini adalah pemimpin jemaat yang sudah meninggal pada saat wahyu ini turun. Dia sudah meninggal, makanya dikatakan tidak juga pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Jadi Antipas ini ditangkap oleh pemerintah Romawi dan dibunuh di hadapan jemaatnya. Supaya apa? Supaya jemaatnya ngeri, ketakutan, dan akhirnya nurut sama pemerintah Romawi. Mau tahu bagaimana cara di kota Pergamus ini Antipas mati? Coba turun. Mereka pakai yang namanya brazen bull. Nah ini, mereka bikin logam ya, bentuk sapi gitu ya, bull ya, logam. Nah kemudian dinyalain perbaraan di bawahnya. Kalau logam dipanasin gimana? Ya kayak oven, ya kan? Kayak oven. Terus dia ditelanjangi, diikat, dan dikasih bolong tuh di lubang ya di mulutnya. Supaya apa? Mereka menikmati teriakan. Wah gitu. Dan orang Romawi senang kayak gitu. Maka banyak di daerah Roma itu banyak kolosium kan. Di kolosium itu orang diadu sama singa, sama serigala, sama gladiator. Mereka senang kengerian seperti itu. Ya mungkin yang cewek-cewek teriak wah gitu ya. Kayak Bapak Ibu kalau nonton film horor, suster ngesot dan segala macam kan sambil ngeri-ngeri, sambil pengen lihat tapi sambil pengen tahu gitu ya, tapi sambil ngeri gitu. Mungkin saat itu ya hiburannya waktu itu nggak ada bioskop, jadi hiburannya di kolosium, hiburannya kayak gini, nonton orang pesakitan yang dihukum. Nah, bayangkan coba, nah ya brazen bull, nah kayak begini. Jadi semakin, nah kalau dia teriak di dalam logam, gimana suara yang kedengaran? Kan menggema kan, kayak trompet gitu kan. Dan semakin melengking mereka semakin menikmati. Dan ini dibunuh di depan mereka, di depan jemaat. Supaya apa? Supaya ngeri. Nah bayangkan betapa iman jemaat Pergamus itu diujinya tuh seperti ini. Jadi kalau mereka betul-betul setia sama Tuhan, rela untuk mengorbankan nyawanya, dan tentunya yang duluan mencontohkan adalah pemimpin jemaatnya.
Ya. Tuhan Yesus sangat menghargai pengorbanan Antipas ini. Ini loh. Nih, lihat ini, saksiku yang setia. Nih kayak gini harusnya. Apapun tantanganmu, harusnya kayak gini. Sampai mati pun boleh. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa kekristenan itu sejak tahun 30 Tuhan Yesus naik ke surga. Ya. Sampai dengan tahun 380, selama 350 tahun kekristenan dianiaya. 3,5 abad kekristenan dianiaya. Nah, salah satunya seperti ini. Ini salah satu contoh yang disukai oleh orang-orang Pergamus. Ya. Nah, jadi beriman kepada Allah di kota Pergamus ini taruhannya adalah seperti ini. Lanjut. Nah, ini ya, ini barangnya yang masih ada, yang masuk ke museum. Ini barang aslinya. Jadi kayak gitu, diikat, ditelanjangin, dimasukin, bawahnya dinyalain api. Lanjut terus. Nah, ayat 14 dan 15. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Jadi ada dua keberatan ya. Yang satu adalah orang yang menganut ajaran Bileam dan yang satu adalah pengikut Nikolaus. Nah, apa sih Bileam dan Nikolaus ini? Ya, ajaran Nikolaus adalah ajaran yang kompromi terhadap dosa. Dan sekarang itu ada ajaran yang seperti itu di dunia pada saat ini sekarang ada. Jadi jemaat-jemaat kitab Wahyu, 7 jemaat dalam kitab Wahyu itu merefleksikan apa yang ada pada saat ini. 7-7-nya itu merefleksikan dan salah satunya ini. Ya, kalau kita belajar dari Pergamus salah satunya adalah ini. Nah, apa sih Nikolaus itu? Nikolaus itu excuse terhadap dosa dan sekarang itu ada loh ajaran yang seperti itu, misalnya enggak apa-apa, pokoknya Tuhan terima kita apa adanya, enggak apa-apa, itu cuma kelemahan kok, enggak apa-apa, nanti ya minta ampun aja sama Tuhan. Tuhan itu hanya melihat Yesus di dalam diri kita, enggak ngelihat kita kok, dosa kita enggak apa-apa ya, Tuhan maklum dengan kelemahan-kelemahan kita, ya namanya manusia enggak apa-apa. Nah itu pengajaran seperti itu adalah pengikut Nikolaus, itu adalah apa yang diajarkan oleh Nikolaus. Nah, terus apa yang diajarkan oleh Bileam? Kalau kita baca di Bilangan 22 sampai 24, ya. Kita baca di Bilangan 22 sampai 24, Bileam itu adalah seorang nabi Allah yang dari negeri jauh. Nah, bangsa Israel itu waktu itu masih berkemah nih, belum masuk ke tanah Kanaan. Ya, belum masuk ke tanah Kanaan, dari Mesir lagi di padang gurun. Tetapi ketika di padang gurun itu menjadi suatu momok, menjadi suatu ketakutan untuk bangsa-bangsa di sekitarnya. Dan Balak minta tolong kepada Bileam, karena Bileam ini dipercaya kalau dia bernubuat itu pasti jadi. Jadi betul-betul istilahnya tuh sakti gitu ya. Nah, Bileam ini diutuslah utusannya Balak kepada Bileam. Terus ini loh tuanku rajaku Balak ini pengen kamu itu untuk menenung atau ya menyumpahi orang Israel supaya orang Israel ini kalah karena orang Israel ini sudah mengalahkan bangsa-bangsa. Nah, saya takut negeri saya takut sama si orang Israel. Terus Bileam ini berdoa kan, Tuhan bilang nggak usah, jangan pergi ke sana. Terus dia bilang sama utusannya Raja Balak, aku dilarang nggak boleh pergi ke sana. Pergilah, laporkan utusannya ini, Raja nggak mau tuh si Bileam. Oh, kasih lagi lebih banyak, mungkin kurang. Kasih lagi lebih banyak. Datang lagi. Ini loh rajaku datang dengan dengan upah yang lebih banyak. Dia bukannya bilang enggak. Karena kan dia udah doa, Tuhan bilang enggak kan. Tapi kenapa dia harus nanya lagi sama Tuhan? Ya kan? Bileam ini kenapa harus nanya lagi sama Tuhan ketika melihat upah yang lebih banyak? Ketika utusan Raja Balak datang kedua kali dengan membawa upah lebih banyak. Nah, pernah enggak Bapak Ibu seperti itu? Ini ya, yang belum menikah ya, berdoa, Tuhan boleh enggak sih aku pacaran sama orang yang beda agama? Berdoa, Tuhan bilang enggak. Tanya Ibu Gembala, enggak. Tanya Bapak Gembala, enggak. Tapi dideketin, terus diantar. Tapi Tuhan dia baik, tapi Tuhan dia janji mau loh datang ke gereja. Udah dibilang enggak masih nawar. Itu kayak Bileam. Ya. Kompromi terhadap dunia. Nah,
Terus ketika Bileam tuh kan nanya lagi, enggak kata Tuhan gitu ya. Tapi oke lah kalau kamu mau berangkat ke sana. Itu pun keledainya itu memperingatkan dia loh. Keledainya tuh masih memperingatkan dia. Karena di depannya dia malaikat Tuhan tuh udah mau bunuh. Nah sampai sana kemudian dia berdoa lagi, enggak boleh. Jadi dia memberkati. Balak bilang, oh di buntutnya aja di ujung sebelah sini menenungnya dari sebelah sini. Tapi dia tetap kasih sajak yang bagus. Karena Tuhan bilang ini yang dia ucapkan kepada bangsa Israel cuma begini, cuma firman yang begini. Ya dia nurut. Oke Tuhan aku nurut. Tetapi apa? Coba boleh dibuka di Alkitab ya. Di Bilangan 25 ayat 1 sampai 3. Apa yang dibuat Bileam? Bileam memang nurut sama Tuhan, memberkati orang Israel. Bileam memang nurut, tapi apa? Bisa? Kalau agak susah nggak apa-apa. Saya minta tolong Ibu Grace, tolong bacakan Bilangan 25 karena saya lihat Bu Grace yang siap pegang terus Alkitab ya. Ayat 1 sampai 3. Ya udah ya. Nah ini, sementara Israel tinggal di Siti, mulailah bangsa itu berzinah dengan perempuan-perempuan Moab. Nah kalau orang Israel berzinah, kawin dengan orang-orang dengan bangsa lain yang menyembah berhala, maka kan seperti Salomo, lama-lama kan mereka tertarik untuk meninggalkan Yahweh. Ya, terus perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka, lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Nah ketika orang Israel mulai meninggalkan Yahweh, Tuhan juga meninggalkan mereka. Perlindungan Tuhan itu diangkat dari mereka. Sehingga gampanglah mereka dikalahkan oleh Balak. Nah punya begini ini dari mana? Idenya dari Bileam. Coba lihat 31 ayat 16. Bilangan 31 ayat 16. Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Jadi Bileam ini sesungguhnya hamba Tuhan. Dia itu nurut sama Tuhan, nggak boleh mengutuki Israel, iya, ya. Terus udah gitu apa? Harus memberkati, iya. Tapi dia pengen kan duitnya Balak. Dia pengen kan emas-emasnya Balak. Terus dia udah deh gini, saya tuh gak boleh ngutukin orang Israel, tapi gini aja. Coba ya kamu, bangsa kamu yang perempuan yang cantik-cantik, goda tuh orang Israel. Supaya kawin sama kamu, terjadilah kawin campur. Ini yang terjadi Bileam itu. Kenapa? Materialistis, cinta dunia. Itulah Bileam. Dan orang-orang yang kompromi dengan dunia ini. Itulah jemaatnya Bileam, ya. Jadi Bileam ini sinkritisme. Oke lah, nggak apa-apa. Pokoknya yang penting setiap minggu ke gereja, nggak apa-apa lah. Tapi ke Gunung Kawi juga. Kalau disuruh atasan ke Gunung Kawi, ya ini kan tugasnya kantor. Nggak apa-apa lah, temenin bos ke sana. Nggak apa-apa kayak gitu, ya. Kompromi terhadap dunia. Nah, ternyata sebagian dari jemaat Pergamus ini juga ada yang setia seperti Antipas. Tetapi juga ada yang mengikuti nasihat atau ajaran sesat untuk kompromi, ya, agar selamat dari pemerintahan Roma, ya, agar mendapat pekerjaan, supaya bisa makan enak, supaya bisa beli tanah, supaya bisa beli tanah pertanian dan mengerjakan tanah pertanian, supaya bisa beli ternak dan sebagainya. Karena menurut nasihat Bileam, nggak apa-apa lah kamu menyembah Tuhan, menyembah Yesus nggak apa-apa. Tapi juga ya ini kan tuntutan di kota ini seperti itu, ya. Tuntutan di kota ini kan seperti itu. Ya ikutin aja lah aturan di sini, nyembah aja ke Kaisar, nyembah aja ke Zeus. Nah, coba refleksikan kita sekarang. Apakah kita kompromi dengan gaya hidup dunia pada saat ini? Ya nggak apa-apa lah nonton film ada ininya sedikit lah, itu kan udah biasa lah untuk laki-laki, udah biasa kayak gitu, udahlah nggak apa-apa, ya. Chat, oh ini kan cuma chat ya, TTM teman tapi mesra gitu. Kalau sudah punya pasangan ya jangan. Nggak apa-apa lah, coba-coba teman-teman juga coba-coba rokok, coba-coba narkoba, nggak apa-apa. Nah
Ini ajaran Bileam, kompromi. Yang penting tiap minggu datang ke gereja. Dan di gereja nyanyinya apa? Bukan kami bawa pujian, tapi kami bawa cucian. Dosa, cuci dosa, nanti Senin berbuat dosa lagi. Hari Minggu cuci dosa lagi. Nah, ini yang Tuhan benci. Ya, lanjut ayatnya. Nah, sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Aku akan menghukum kamu dengan pedang ini. Ya, jadi oke, kamu sekarang takut sama pemerintah Roma, tapi mereka hanya bisa membunuh kamu, membunuh dagingmu. Setelah itu apa? Setelah itu kamu masuk dalam hidup kekal. Kalau kamu mau dibunuh dagingmu oleh pemerintah Roma, kamu bisa menerima kehidupan yang kekal. Tapi kalau kamu takut sama pemerintah Roma, aku akan membinasakan kamu di kekekalan. Penderitaan mereka yang mereka terima di Pergamus ini berapa lama sih? Antipas ini mati berapa lama sih? 1 jam, setengah hari, berapa lama sih? Tapi setelah itu, aku memberikan upah, kata Tuhan. Tapi kalau kamu gak bisa melewati yang segitu aja, cobaan yang segitu aja, segitu sebentar di dunia ini, maka kamu akan binasa untuk selama-lamanya. Itu teguran Tuhan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan mana yang tersembunyi. Di sini dikatakan barang siapa menang. Artinya ada yang kalah enggak? Ada. Jangan bilang kita pasti selamat. Ya, kita udah jadi Kristen, udah percaya Yesus pasti selamat. Ada pertandingan yang harus kita lewati. Dan dalam pertandingan itu bisa menang, bisa kalah. Ya, enggak ada itu pasti selamat, pasti selamat. Kalau kita berlomba dan kita menang, pasti selamat. Kalau kita ikut dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, kita pasti selamat. Tapi kalau kita nggak mau ikut, di sini juga dicontohkan banyak jemaat yang tidak setia. Dan Tuhan Yesus menghardik mereka dan akan menghukum mereka dengan pedang di mulutnya itu. Ya, kepadanya akan kuberikan mana yang tersembunyi. Apa itu mana yang tersembunyi? Mana itu kan makanan dari surga. Ya, makanan dari surga. Dan Tuhan Yesus adalah roti hidup itu. Di Yohanes dikatakan, akulah roti hidup. Tuhan Yesus itulah mana yang tersembunyi. Tuhan Yesus itulah yang membawa kepada kehidupan kekal. Jadi mana yang tersembunyi ini adalah makanan surgawi atau makanan, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri yang membawa kepada kehidupan kekal. Ya, dan aku akan mengurniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Nah, apa itu batu putih? Ya. Budaya pada saat itu, zaman dulu belum ada kertas, ya. Dan kalaupun mereka menulis dan sangat sedikit mereka yang bisa baca tulis, buta huruf, kebanyakan buta huruf. Nah, saat itu kalau pakai kertas itu dalam bentuk gulungan yang panjang gitu. Dan itu adalah papirus ya. Papirus itu adalah tanaman yang kemudian dikeringkan terus ditempel. Nah, jadilah gulungan. Itu kertasnya tuh zaman itu pada saat itu kayak gitu. Jadi gede-gede kertasnya tuh. Enggak ada yang kertas kecil-kecil kayak gini, enggak ada. Nah, jadi orang kalau mau kawinan gitu ngundang gimana? Saya mau undang Bu Grace gitu, mau kawinan. Pakai apa? Mereka pakai batu. Terus tulis namanya di situ. Dan batu yang dipakai adalah batu putih. Sedangkan di Pergamus ini bangunan-bangunan banyak pakai batu granit hitam. Jadi sangat mencolok perbedaannya. Nah, di sini dikatakan ya, aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, bukan nama kita. Jadi kan di batu itu ya, batu undangan itu biasanya ditulis nama. Tapi di sini Tuhan Yesus bilang, ada nama baru yang akan aku berikan kepadamu. Ya, coba terus. Nah, ini terus lagi. Nah, ini ya. Jadi masyarakat menggunakan batu itu ya untuk masuk ke dalam suatu pesta gitu, festival. Jadi diundang gak nih sama raja? Mana batunya? Kalau nggak bawa batu nggak boleh masuk. Nah, Tuhan akan memberikan batu kepada siapa yang menang. Dan bukan sekedar batu, tetapi identitas yang baru.
Suatu identitas, kalau sekarang kita hidup di dunia ini warga negara Indonesia, tapi nanti di sana tuh dikasih pakai KTP kan identitasnya kan, tapi di sana dikasih identitas warga kerajaan Allah. Kita dikasih identitas baru, dikasih nama baru, dan diterima di sana. Oh ya, ini memang warga negara kerajaan surga. Mari masuk. Tuhan Yesus katakan gitu, ya. Itu maksudnya. Jadi barang siapa menang, jadi ada yang kalah, ada yang menang. Perlu perjuangan, gak ada yang instan. Maka kalau Bapak Ibu menghadapi permasalahan, tekunlah, ikutilah prosesnya, jangan mau instan. Seperti aku menang, Tuhan Yesus berapa kali katakan, seperti aku menang, aku juga melalui prosesnya, aku juga berjuang. Kalau aku bisa menang, engkau pun bisa menang. Ya. Jadi nama baru, diberikan nama baru, mereka yang menang, mereka diberikan kualitas kehidupan yang baru. Mungkin engkau sekarang menderita, sementara, oke jemaat Pergamus, engkau menderita, engkau miskin, engkau dianiaya, sementara. Jadi ada janji, tapi kamu bertahan, maka kamu akan menang. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari jemaat Pergamus ini Bapak Ibu? Kita lihat betapa mengerikan apa yang terjadi pada zaman itu. Ya, mereka dianiaya bahkan sampai 350 tahun setelah atau kitab Wahyu ini sekitar tahun 90-an ya ditulisnya ya. Jadi 300 tahun kemudian ke depan mereka masih dianiaya. Keturunan mereka masih dianiaya selama itu. Nah, mereka harus mengorbankan nyawanya demi iman mereka. Dan mereka yang mati karena iman, mereka yang berkorban nyawa karena iman, mereka diterima, dianggap pemenang oleh Tuhan Yesus. Terus gimana? Kita kan gak dianiaya kan, kecuali daerah-daerah kayak daerah Timur Tengah, Afghanistan, kayak gitu ya. Itu yang masih dianiaya, kita enggak kan? Terus apa yang bisa kita ambil dari sini? Kita pun harus mati. Tapi bukan menggorok leher kita sendiri, tapi kita menggorok daging kita sendiri. Itu tantangan buat kita. Tentu kita beda dengan jemaat Pergamus. Tapi Tuhan kasih perlombaan yang sama. Jemaat Pergamus dikasih kematian nyawa mereka kan, kematian tubuh mereka. Mereka harus berani untuk mematikan tubuh mereka, menghadapi hukuman dari Roma. Nah sekarang kita nggak menghadapi ancaman seperti itu. Berani nggak kita mematikan daging kita, keinginan dosa kita, keserupaan kita dengan dunia, kompromi kita dengan dunia. Jangan seperti Balaam yang sinkritisme. Berani enggak kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan? Tidak menjadikan Tuhan itu seperti berhala. Ya, hanya datang kepada Tuhan kalau Tuhan memberikan berkat-berkat-mu. Di sini mana ada berkat-berkat kelepasan? Enggak ada, tapi mereka setia. Nah, mau enggak kita seperti ini? Ini pun tantangan buat kita pada saat ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, setia itu yang Tuhan ingin sampaikan kepada jemaat Pergamus. Dan kalau kita mau setia, mau mati, mematikan daging kita sebelum mati. Ya, sebelum menghadap Tuhan kita matikan daging kita. Maka kita juga akan seperti jemaat Pergamus diberikan batu putih. Undangan ini, kamu warga negara kerajaan surga. Amin. Saya minta tolong Bu Grace untuk berdoa. Mari saudara, kita akan bersama-sama menundukkan kepala. Kita akan berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau Engkau sudah memberikan kami kembali pelajaran yang berguna ketika kami belajar dari jemaat di Pergamus. Tuhan, kami sadar bahwa siapakah kami Tuhan. Kami mau belajar untuk meniru teladan jemaat yang setia sampai akhir. Walaupun tidak mudah, walaupun harus menghadapi banyak tantangan, pedang yang bukan hanya pengorbanan secara jasmani, tetapi juga Tuhan kami harus rela mematikan semua keinginan-keinginan daging kami yang dapat membawa kami berkompromi terhadap dosa, yang dapat membawa kami keluar dari jalur yang Tuhan inginkan. Itu sebabnya Tuhan berikan kepada kami jemaat-Mu kekuatan, kemampuan, sehingga kami boleh setia sampai akhir
Dan kami boleh melihat Tuhan sudah menyiapkan mahkota keindahan, kemuliaan kepada kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, yang sudah menjadi penyalur berkat, mengingatkan kami sekalian jemaat-Mu, supaya kami tidak kompromi terhadap dosa, dan supaya kami kuat sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama. Mari yang sudah memberi persembahan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi. Saya undang Pak Yohanes untuk memimpin kita dalam doa. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Terima kasih Bapa kami di dalam surga. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Engkau sudah berbicara di antara kami. Mari Tuhan bangkitkan kembali. Oh Tuhan, kuatkan iman kami agar kami tetap setia. Apapun boleh terjadi, situasi dan kondisi yang bagaimanapun, kami tetap setia. Dan kami dalam kesetiaan kami tetap menjaga keutuhan kesucian diri kami. Engkau membantu kami untuk kami tetap Tuhan tidak berkompromi dengan apa-apa yang ada. Itu sebab Tuhan kembali pagi hari ini kami membawa diri kami kepadamu. Kami memberikan diri kami kepadamu. Terimalah persembahan kami. Terimalah diri kami agar ini boleh mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dan kami yakin, kami percaya Engkau yang ada di dalam kehidupan kami. Engkau yang akan memberikan kekuatan dalam hidup kami untuk terus boleh memuliakan Engkau dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mendoakan untuk saudara-saudara kami, sidang jemaat-Mu yang saat ini tidak sempat hadir. Mungkin karena mereka sedang dalam pergumulan sakit penyakit. Kami menyerahkan Ibu Susi, kami menyerahkan Tuhan saudara kami yang lain yang saat ini sedang bergumul dengan kesehatannya. Oh Tuhan, Kau jamah
kehidupan mereka, sehingga mereka boleh dapat pertolongan Tuhan. Kami juga mendoakan saudara kami tidak bisa hadir karena kesibukan, karena Tuhan kegiatan-kegiatan maupun tugas. Tuhan Kau berkati mereka juga, sertai dimanapun mereka berada. Dan Tuhan sebentar kalau kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan sertai kami. Bahkan kami yang ada di rumah, yang akan kembali kepada kegiatan kami sehari-hari, Tuhan tetap menyertai dan memberikan kekuatan kepada kami. Itu sebabnya saudaraku sekalian, arahkanlah hatimu dan tanganmu kepadanya. Pulanglah untuk menerima berkat daripada Tuhan, kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Pulanglah dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Immanuel, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Yang besertaku, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Mari kita memasuki saat teduh, merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, dan berkomitmen untuk menjalankannya dalam hidup kita sehari-hari.